Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Minggu sebelumnya Miss sudah membahas mengenai tokoh-tokoh yang mengajarkan kita tentang arti geografi. Untuk kali ini Miss akan membahas mengenai objek studi geografi. Jadi yang dimaksud dengan objek studi geografi itu adalah objek apa aja yang bisa kita pelajari dalam pembelajaran geografi. Untuk objek geografi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah objek material. Yang kedua adalah objek formal geografi. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Untuk objek material. Nah, objek material geografi ini dibagi menjadi objek yang ada di atas permukaan bumi, yang kedua objek yang berada di permukaan bumi, dan objek yang ada di bawah permukaan bumi. Permukaan bumi. Untuk apa aja objek yang ada di atas, di bawah, dan di permukaan bumi? Untuk kelangsungan hidup dan aktivitas manusia. Jadi objek yang ada di permukaan bumi, di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi itu gunanya untuk menunjang aktivitas manusia yang ada di wilayah tersebut. Apa aja objeknya? Di sini di gambar itu bisa dilihat. Ini disebut sebagai geosfer, litosfer. Ini kerak bumi. Selanjutnya ini adalah atmosfer. Itu adalah lapisan udara. Selanjutnya hidrosfer, hidro. Itu lapisan air, bisa air danau, bisa air hujan. Biosfer, ini makhluk hidup. Makhluk hidup yang dianalisis adalah berupa hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah antroposfer. Dari gambarnya kita bisa lihat bahwa di antroposfer kita mengkaji tentang penduduk atau manusia. Jadi kelima besar dari bagian objek material geografi itu disebut sebagai geosfer. Jadi geosfer adalah semua fenomena yang ada di permukaan bumi, di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi yang ada hubungannya dengan aktivitas manusia. Oke, itu untuk objek material geografi. Yang kedua adalah objek formal geografi. Untuk objek formal geografi dia lebih ke region. Region itu adalah wilayah. Wilayah yang ada di permukaan bumi. Nah, untuk membahas objek formal geografi itu dia meliputi 3 hal. Apa aja itu, Miss? Yang pertama adalah pola persebaran. Pola persebaran gejala-gejala yang ada di permukaan bumi. Contohnya apa? Contohnya adalah bencana longsor menyebar di daerah pegunungan. Oke, contoh ya. Bencana longsor. Apalagi contohnya, bisa saja bencana banjir. Contoh lain, Miss, bencana gempa bumi. Itu untuk pola persebarannya, artinya di mana terjadi bencana longsor, di mana terjadi bencana banjir, dan di mana terjadi bencana gempa. Itu untuk objek formal geografi yang pertama. Oke, yang kedua itu membahas tentang keterkaitan atau hubungan. Hubungan yang berkaitan dengan bencana tadi, misalnya longsor.
Untuk longsor akan ada keterkaitan atau adanya hubungan antara curah hujan yang turun dengan kemiringan lereng. Kemiringan lereng itu maksudnya adalah wilayah tersebut datar, curam, atau mereng. Jadi biasanya untuk daerah longsor itu wilayahnya yang seperti perbukitan yang lereng, miring. Selain itu apa, Miss? Selain itu bisa saja terjadi banjir. Kalau banjir juga berkaitan dengan banyaknya hujan yang turun dan kondisi wilayahnya serta aktivitas manusia. Jadi antara hubungan masalah yang satu dengan masalah yang lain itu saling berkaitan. Kalau gempa apa, Miss? Kalau gempa berarti berhubungan dengan pergerakan lempeng. Oke, kita masuk ke bagian objek formal yang ketiga. Itu adanya perkembangan dan perubahan. Perubahan dari fenomena alam yang ada di bumi. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Contohnya apa untuk perkembangan dan perubahan dari objek formal? Tadi kita contohkan adalah longsor. Kenapa bisa terjadi longsor? Berarti ekosistemnya rusak. Ekosistem apa sih, Miss? Ekosistem itu adalah lingkungannya yang rusak. Setelah terjadi longsor, maka ekosistem dan lingkungannya menjadi rusak. Terus apa? Terjadi korban jiwa. Inilah bagian dari objek formal geografi. Yang pertama adalah pola persebaran, yang kedua keterkaitan atau hubungan masalah yang satu dengan masalah yang lain sehingga bencana di suatu wilayah terjadi. Untuk yang ketiga adalah perkembangan atau perubahan apa yang terjadi setelah terjadi bencana tersebut. Apakah dia lebih ke positif atau ke arah negatif? Tapi kita sama-sama berdoa ketika terjadi bencana itu ada hikmahnya di masing-masing wilayah. Oke, kita lanjutkan ke cara pandang objek formal geografi. Untuk cara pandang objek geografi itu akan muncul berupa 6 pertanyaan. Nah, 6 pertanyaan itu biasanya bisa keluar untuk materi pembelajaran lainnya. Di bahasa Indonesia juga sering keluar. Itu meliputi 5W tambah 1H. 5W 1H. 5W itu yang pertama adalah what, where, di mana. Yang ketiga adalah when, kapan. Yang keempat adalah why, kenapa. Yang kelima adalah who, siapa. Dan yang keenam H-nya itu adalah how, bagaimana. Oke, dari pertanyaan tersebut kita bisa membahas masalah yang ada di permukaan bumi. Contohnya apa? Contohnya adalah bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004. What-nya apa? Apa yang terjadi? Itu adalah bencana. Bencana alam tsunami. Where? Di mana? Di Aceh. When? Kapan terjadinya? Desember 2004. Why? Kenapa bisa terjadi? Nah, kenapa bisa terjadi tsunami? Otomatis sebelum terjadi tsunami di Aceh ini terjadi gempa dahulu ya, gempa dahsyat. Terus gelombang tinggi. Jadi gelombang tinggi inilah penanda terjadinya tsunami. Jadi di What ini akan ada penjelasan secara rinci kenapa bencana yang ada di What tadi itu terjadi. Gempanya berapa kekuatannya, kedalamannya berapa, terus waktu terjadinya kapan, waktunya jam ya. Terus who itu adalah siapa yang terlibat di
peristiwa tersebut. Kalau di sini itu korban jiwa. Korban jiwa akibat terjadi tsunami di Aceh itu berapa orang? Berapa ratus orang atau berapa ribu pengungsi? How? Bagaimana? Bagaimana cara supaya tahun kedepannya itu tidak terjadi lagi gempa dan tsunami di Aceh sehingga korban jiwanya menjadi sedikit? Jadi cara penanggulangan. Bisa saja ini adalah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa menjawab bencana-bencana atau kejadian yang ada di permukaan bumi 5W1H untuk semua kejadian. Karena kejadian yang ada hubungannya dengan bumi itu biasanya terekam dan datanya itu bisa kita analisis. Baik itu sekarang di internet, di berita-berita, di video, dan yang lainnya. Jadi kita bisa paham kenapa bencana atau fenomena itu terjadi di Batam, di Indonesia, dan di dunia secara keseluruhan. Oke, sekian penjelasan Miss mengenai objek studi geografi dan cara pandang objek formal. Untuk video selanjutnya silakan ditunggu dan silakan sering-sering membaca buku geografi agar pemahaman kalian lebih mendalam. Selamat pagi.